Kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wireless deployment atau tahapan di mana kita akan merancang atau membangun suatu jaringan wireless. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah di mana kalian mampu menganalisa hasil site survey jaringan wireless. Kemudian yang kedua adalah kalian mampu merancang skema PoE dan pengkabelan. Yang ketiga adalah kalian mampu menganalisa dan merancang penggunaan spektrum. Kemudian yang keempat adalah kalian mampu menganalisa penggunaan minimum RSSI. Oke, yang pertama kita masuk ke site survey. Nah, site survey ini merupakan kunjungan ke suatu tempat di mana kita akan menerapkan atau merancang atau mengimplementasikan jaringan wireless. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui konstruksi bangunannya, hambatannya seperti apa, kemudian nanti bagaimana kita akan memasang perangkat jaringan wirelessnya, kemudian bagaimana nanti kita akan melakukan atau memperhitungkan berapa banyak akses point yang akan kita pasang. Nah, biasanya pada saat kita melakukan site survey itu kita harus mempunyai dana suatu bangunan atau suatu lokasi yang akan kita implementasikan. Gunanya untuk apa? Untuk mempermudah kita membuat catatan untuk menentukan titik kira-kira di mana kita akan melakukan atau ingin memasang suatu akses point. Kemudian kita akan mengukur cakupan wilayah akses point. Nah, biasanya untuk mempermudah kita itu kita menggunakan suatu tools. Nah, tools itu salah satunya adalah Ekahau. Ekahau itu ada yang versi gratis dan ada yang versi pro. Jika teman-teman semua punya dana lebih, bisa menggunakan yang pro yang berbayar. Jadi di situ kita bisa melakukan simulasi perancangan atau peletakan akses point, kemudian kita bisa mengukur cakupan areanya seperti apa. Nah, jika yang gratis itu biasanya kita gunakan secara manual, kita melakukan pengukuran secara manual dengan membawa perangkat laptop biasanya yang digunakan untuk mengukur area cakupan suatu akses point. Mungkin nanti bisa dilihat di video yang lain ya tentang penggunaan aplikasi EKHU-nya. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah kita selesai melakukan survei, maka yang harus kita perhatikan adalah pengkabelan. Kemudian di sini teman-teman juga harus tahu yang namanya Power over Ethernet. Jadi kalau kita berbicara enterprise, biasanya akses point-nya itu tidak menggunakan power adapter lagi, tetapi sebaiknya menggunakan power over Ethernet. Jadi setiap perangkat akan mendapatkan arus listrik dari switch yang akan kita gunakan. Nah, dari switch tersebut nanti akan memberikan aliran listrik ke akses point. Nah, untuk aliran listriknya itu kalau contoh nih di sini kita menggunakan perangkatnya Ubiquiti UniFi, di mana itu ada beberapa opsi untuk power. Yang pertama itu adalah 24 volt pasif PoE. Nah, biasanya itu digunakan untuk UAP atau UAP LR. Kemudian ada 802 3AF PoE, 802 3AT PoE atau 802 3AF atau 3AT PoE plus. Nah, ini biasanya juga kalau akses point modern sudah menggunakan protokol ini atau biasanya juga menggunakan yang 48 volt. Nah, biasanya tegangannya yang 802 3AF atau AT ini biasanya bermain di 48 volt. Sedangkan di UniFi juga masih ada yang menggunakan perangkat 24 volt. Oke, jadi dengan menggunakan PoE, jadi pemasangannya nanti itu akan lebih rapi karena kabel jaringan yang kita gunakan sekaligus kabel power. Jadi tidak memerlukan lagi adapter untuk setiap akses poinnya.
Karena pada saat kita melakukan implementasi, bisa saja di mana akses point yang kita pasang itu tidak terdapat jalur listrik. Maka itu sangat mempersulit kita, sehingga dengan menggunakan switch PoE itu sangat mempermudah kita dalam melakukan manajemen jaringan wireless. Nah, selanjutnya adalah device forecasting, di mana di sini kita akan memperkirakan berapa banyak sih perangkat yang akan kita gunakan nantinya. Ini tergantung dari hasil surveinya kita. Kemudian biasanya juga kita dipertanyakan kira-kira berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk mengcover sebuah satu gedung ini untuk pemasangan akses point. Terkadang biasa juga jadi kendala. Semuanya sudah dihitung, oh masalah budgetnya nggak cukup, terus disuruh lagi coba dihitung ulang lagi dengan budget sekian. Nah, itu juga biasanya terjadi seperti itu pada saat kita melakukan perancangan jaringan wireless. Biasanya kalau kita seorang engineer, kita akan menentukan best praktis mana kira-kira coverage areanya mencukupi, kecepatannya mencukupi. Nah, terkadang itu terhalang dengan budgeting. Biasanya, oh dananya nggak cukup nih kalau mau seperti ini. Nah, itu juga kita bisa memperkirakan. Kemudian spektrum analisis. Nah, kalau di access point UniFi ini di controllernya itu kalau perangkatnya kita sudah pasang semua, kita bisa melakukan analisa spektrum. Jadi bisa lihat channel mana yang bertabrakan, channel mana yang tidak, dan kita juga bisa melihat setiap access point itu kualitasnya seperti apa. Apakah ada yang interferensinya tinggi, apakah dia berjalan dengan baik. Nah, itu kita bisa analisa menggunakan spektrum analisis yang ada di UniFi. Bagaimana jika tidak, belum terdapat akses point sama sekali di sana, atau kita belum memasang akses point UniFi? Nah, salah satu tools yang bisa kita gunakan tadi itu adalah Ekahau. Ekahau itu kita bisa aktifkan di komputer kita, kemudian kita bawa jalan sesuai dengan area mana yang akan kita ukur. Nah, nanti di situ dia akan memperlihatkan ada akses point apa aja yang ada di area sana yang aktif, kemudian cakupan uh, area setiap akses point yang sudah ada seperti apa, seperti itu. Jadi biasanya kan kalau kita implementasi di satu gedung baru yang benar-benar nggak ada akses point mungkin enak ya. Tapi gimana kalau kita ingin memasang di mall? Nah, di mall itu biasanya atau di tempat umum lah. Di situ kan biasanya sudah banyak akses point yang telah dipasang. Nah, kita disuruh survei ke sana. Nah, itu juga kita harus perhatikan spektrum analis. Jadi kita bisa lihat, oh channel mana nanti yang bisa digunakan, kemudian yang mana yang tidak overlapping. Nah, seperti itu. Nah, ini dari sisi klien kita juga bisa melakukan scanning. Jadi ada banyak tools yang bisa digunakan, ada yang gratisan, misalkan acrylic wireless analyzer itu juga salah satu tools yang bisa kita gunakan, atau dari smartphone kita bisa tinggal cari saja WiFi analyzer. Nah, di WiFi analyzer itu kita bisa melihat akses point mana yang terdekat dengan kita, kemudian kita bisa melihat akses point mana yang memiliki rating yang bagus. Nah, itu bisa kita lihat di klien wireless scanning. Jadi kalau misalkan kayak kita pakai acrylic wireless analyzer, itu biasanya setiap kita klik akses point yang kita pilih, itu dia akan memperlihatkan, oh ini speednya berapa bintang, ini kualitas sinyalnya berapa bintang, noise-nya, nah itu digambarkan semua. Dan di situ juga kita bisa melihat channel yang digunakan, dan kita juga bisa melihat channel overlapping seperti itu. Oke, ini yang overlap. Overlap itu seperti sebelumnya yang kita bahas ya. Jadi uh, ada channel yang tabrakan dengan perangkat yang lain. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada tiga. Ini masing-masing menggunakan channel yang sama. Ini ada access point menggunakan channel 6, dan di sini juga ada access point menggunakan channel 6. Maka ini apa namanya, ada menggunakan channel yang sama, kemudian di area sini ini namanya area overlapping,
Nah, ini sangat ini ya eh, jika terdapat klien yang terhubung di sini, nah ini sangat rentan juga ya. Jadi terkadang untuk mendapatkan kualitas yang bagus agak susah seperti itu. Nah, ini area tengah-tengah. Jadi untuk pemilihan akses poinnya nanti dia akan melihat apakah dia ke akses poin yang ke atas atau yang ke bawah. Ini bisa jadi seperti ini juga. Jadi agak bingung. Dan itu pun juga kualitas yang ada di sini itu otomatis kurang terlalu bagus. Berbeda kalau kita akses areanya itu benar-benar berada di dalam jangkauan akses point ini dan tidak overlapping. Dan itu kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik atau mendapatkan traffic yang lebih bagus. Kemudian akses ke akses point juga dengan mudah. Nah, di sini kita lihat ada yang namanya minimum RSSI. Nah, minimum RSSI ini di mana adalah batasan atau seberapa bagus sih untuk mendapatkan kualitas yang baik. Misalkan untuk mendapatkan kualitas yang bagus, kita tuh harus berada di cakupan misalkan min 75 dBm. Di atas min 75 dBm itu otomatis sinyalnya atau transfer datanya sudah tidak bagus. Maka kita harus memperhitungkan apabila kita melakukan pemasangan akses point, maka intinya setiap akses point itu uh, jika ada klien terhubung misalkan minimal 75 dB. Nah, jika di luar 75 dB itu kita anggap itu adalah area yang tidak bagus, maka di situ kita harus menambahkan akses point untuk mengcover area tersebut. Misalkan seperti itu. Jadi benar-benar kita memperhatikan sinyal strength biar klien itu mendapatkan sinyal yang bagus, maka kita bisa batasin misalkan nanti setiap satu akses point itu kalau ada user yang terhubung di luar dari misalkan min 75 ke atas, nah itu dianggap terlepas dari akses point tersebut. Jadi dia akan mempertahankan misalkan koneksi yang misalkan hanya 75 dBm ke bawah kayak gitu. Nah, bisa juga kita buat pengaturannya seperti itu. Itu gunanya untuk apa? Agar klien kita itu tetap stabil, bisa terhubung ke akses point. Nah, ini ada mounting akses point. Jadi, ini untuk akses point outdoor. Biasanya cara pemasangannya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke benchmarking. Nah, benchmarking ini ada beberapa hal biasanya yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu berbicara tentang throughput, kemudian latensi dan jitter. Nah, throughput itu kita harus memastikan bahwa pengiriman data itu lebih cepat. Nah, kemudian indikatornya itu ya kita harus memastikan setiap access point itu mengirim atau memiliki bandwidth yang besar di mana harus memiliki SNR yang bagus, kemudian high airtime itu jadi dalam satu waktu pengiriman datanya bisa bersamaan gitu ya. Kemudian ada low throughput, biasanya itu dipengaruhi karena SNR-nya nggak bagus atau low airtime-nya juga kurang efisien. Kemudian kalau kita berbicara tentang latensi itu biasanya berhubungan dengan delay. Jadi pada saat kita melakukan pengiriman data itu terjadi delay. Nah, itu biasanya pengaruh berhubungan dengan latensi. Nah, high latensi di sini sama juga biasanya pengaruh di SNR. Kemudian biasanya dipengaruhi juga sama interference di jaringan wireless. Kemudian ada low latency biasanya disebabkan ya karena performance network. Jadi low latency indicate good network performance.
Kemudian terakhir itu ada jitter. Nah, jitter itu deviasi time delay berdasarkan paket. Nah, jika jitternya tinggi, itu indikasinya adalah interference dan unstable noise floor. Nah, kemudian low jitter indicate biasanya itu good SNR atau stable noise floor. Kemudian kita lanjut lagi, di sini ada karakteristik, ada poor sinyal atau sinyal yang kurang bagus, high noise atau low SNR, low speed atau biasa disebut dengan throughput yang rendah, high latency atau jitter, kemudian poor coverage, poor destiny. Nah, ways to improve. Nah, di sini ada use more directive antenna. Kemudian ada deploy extra access point, jadi menambahkan access point. Kemudian ada introduce or remove barriers in environment, create traffic saving rule, enable load balancing, upgrade AP atau client hardware. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa kalau misalkan kita punya perangkat 2,4 terus berjalannya di BG misalkan seperti itu. Nah, itu juga akan mempengaruhi kecepatannya. Atau biasanya juga pengaruhnya di hardware-nya si klien. Meskipun kita sudah menggunakan 5GHz AC atau AX, tetapi kalau perangkat klien tidak mendukung, nah itu juga sangat pengaruh. Jadi harus menyesuaikan ya perkembangan dari si access point dan perangkat si klien. Jangan sampai kita punya access point yang canggih, tapi ternyata access point perangkat si klien kita itu ternyata jadul. Nah, itu pasti juga akan mempengaruhi kestabilan suatu jaringan wireless. Jadi dua-duanya itu harus saling seimbang. Kemudian di sini ada alter channel bandwidth, kemudian adjust radio setting. Nah, itu beberapa hal yang harus kita pahami untuk melakukan atau untuk merancang atau untuk menerapkan atau untuk mengimplementasikan jaringan wireless. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan komen di bawah. Dan untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.